Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Anak-anak kelas 5 hari ini semester 2 kalian seperti semester kemarin semester 1 ya, melakukan daring lagi karena kondisinya masih belum membaik di pagi ini ya. Oke. Untuk kelas 5 disiapkan LKS-nya PAI ya. Untuk semester 2 ini ya, untuk jadwal BTK-nya itu jadi satu sama PAI. Kalau waktunya PAI berarti ada jadwal BTK ya. Dan sekarang sebelum kita mulai belajar, coba kalian siapkan LKS kalian ya, PAI. Sudah siapkan? Kalau sudah, sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke. Coba kalian lihat di LKS kalian bab pertama, yaitu ada situ kalian lihat judulnya itu surat Al-Maun ya. Surat Al-Maun ya, dari Al-Maun sendiri yang punya arti kata Al-Maun yaitu barang-barang yang berguna. Nanti saya jelaskan ya, arti mulai dari surat Al-Maunnya sampai artinya, nanti penjelasannya bagaimana ya. Coba kalian lihat, surat Al-Maun adalah surat yang ke-107 ya dalam Al-Quran, berarti urutan ke-107, termasuk surat-surat pendek yang diturunkan di mana? Di kota Mekah. Berarti kalau di kota Mekah termasuk surat Makkiyah, masih ingat kan? Kalau dengan kota Mekah berarti surat Makkiyah. Kalau Madaniyah berarti diturunkan di kota Madinah ya. Surat Al-Maun ini terdiri dari 7 ayat ya. Itu ada 7 ayat. Oke, coba kalian simak, ada di bawah sendiri di bab pertama, yaitu ciri-ciri orang-orang yang membesarkan agama. Jadi surat Al-Maun ini akan menjelaskan mulai dari barang-barang yang berguna tadi ya, sesuai dengan arti kata tadi, barang-barang berguna. Terus kemudian menjelaskan tentang orang-orang yang bagaimana tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Terus orang-orang yang berdusta tentang agama ya. Coba kalian lihat di halaman pertama paling bawah, nomor 1, orang-orang yang menghardik anak yatim. Anak yatim ya, anak yatim ini orang-orang yang membenci anak yatim, tidak suka sama anak yatim ya, tidak sayang sama anak yatim ya. Padahal Nabi Muhammad SAW ya, sangat mencintai anak yatim ya. Nomor 2, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin ya, berarti pelit ya. Ada orang susah, orang yang nggak mampu, seharusnya kita sebagai manusia yang mempunyai ya, memberi yang membutuhkan ya. Kemudian orang yang lalai dalam sholatnya, ini yang sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari, entah diri kita sendiri, entah orang lain dan seterusnya ya, melalaikan sholat ya. Kurungu adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya. Kurungu adzan, dengar ya dengar, tapi kadang nanti air, kadang berangkat ya. Kadang
terkadang sik tapi sampai lali. Oh, ruwatan maneh akan selanjutnya yaitu soal yang selanjutnya, waktu yang selanjutnya. Ya, sehingga melalaikan sholat. Berarti kalau melalaikan sholat itu sengaja, iya, melalaikan, namanya ngelali. Ya, urung adzan, gandang berangkat, akhirnya lali. Ya, itu melalaikan sholat, meremehkan. Ya. Nomor 2, orang yang berbuat riya. Ya, riya itu apa? Berbuat amal baik tapi tidak sesuai, ya, maksudnya tidak mencari karena Allah, ya, karena ada sesuatu, tidak ikhlas intinya. Mungkin ya aku tak sholat biar dilihat temanku, aku itu loh anak soleh, ya, ternyata enggak, ya, kalau padahal sholat itu memenuhi kewajiban hanya karena Allah, nggak boleh ada sesuatu. Aku tak ngaji, ya tak ngaji, cek anak soleh, ya, supaya anak yang soleh, ya anak soleha itu enggak. Padahal ngaji untuk dirinya sendiri, dia pinter, terus juga dapat pahala karena Allah. Ya. Terus yang C, kalian balik. Orang yang enggan menolong dengan memberi bantuan barang yang berguna. Yang enggan menolong seperti yang tadi, yang tidak memberi. Tadi kan memberi makan orang miskin. Kalau ini tentang barang. Misalkan di daerah kalian ada bencana alam atau gini aja, bukan bencana ya. Misalkan di daerah rumah kalian ada orang miskin, tidak punya baju, maksudnya bajunya tetap itu aja sampai kumuh. Nah, kalian yang punya baju bagus atau yang nggak punya baju yang tidak dipakai tapi masih bagus, bisa dikasihkan ke orang tersebut, ya, nggak pelit. Kalau sebaliknya ini yang di C ini sampai sebaliknya, yang nggak mau ngasih apapun, nggak peduli sama manusia, ini nggak boleh, ya. Kalian lihat di situ ada surat Al-Maun, ya, 1-7. Mari kita baca bersama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin, fawailul lil musallin alladzina hum an shalatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kalian simak artinya, ya. Simak artinya. Yang pertama yaitu, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Nah, tadi yang mendustakan agama. Siapakah itu orangnya yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardi anak yatim. Berarti orang yang mendustakan agama itu yang menghardi anak yatim yang saya jelaskan tadi di depan, ya, yang nggak menyayangi anak yatim, nggak suka sama anak yatim, ya. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, yang saya jelaskan tadi, ya, tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Terus maka dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Loh, kok dilihat kan? Keempat, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Maksudnya apa? Orang yang sholat, iya sholat, tapi sering melalaikan sholatnya. Kadang, ya, subuh, terutama subuh melalaikan sholat. Terus duhur sholat, asar lupa lagi, lali. Padahal kita dengar suara adzan. Maghrib sholat, isya ketiduran. Ya, karena main, capek tidur dulu. Ini akhirnya bolong-bolong sholatnya, melalaikan sholat, nggak cangkep. Itu orang yang lalai terhadap sholatnya, ya. Yang jelasan 4 dijawab dengan di nomor 5, orang yang melalaikan sholatnya. Dan orang-orang yang berbuat riya, ya. Riya tadi berbuat kebaikan tapi tidak karena Allah, karena ingin disanjung orang lain, ingin dipuji orang lain, dan enggan memberi bantuan tadi, ya. Kalian lihat lanjut ke bawah lagi, di situ ada mufradat atau arti perkata. Mufradat itu sama dengan arti perkata. Jadi kayak seperti tulisan bahasa Indonesia ini, ya. Di sini misalkan ada tulisan tahukah kamu, berarti mufradatnya arti perkata apa? Tahukah dan kamu.
Kalau di bahasa Arab ya, maksudnya di tulisan Arab, aro'aital ladzi yukadzibu berarti aro'aita satu kata, alladzi yukadzibu satu kata. Itu terkata namanya mufradat. Nah, apa yang harus kita teladani dari surat Al-Ma'un? Surat Al-Ma'un menjelaskan semua yang merusakan agama. Kita harus kebalikannya, sikap terpujinya. Di situ sudah dijelaskan, rekan sekalian, ada 5: mencintai dan menyayangi anak yatim. Tadi kan mengasihi anak yatim berarti membenci anak yatim. Menyayangi, memberi makan orang miskin. Tadi kan tidak menganjurkan orang memberi makan orang miskin dan seterusnya. Ya. Selanjutnya yang C, tajwid. Di situ ada tajwid matobi'i dan ada tajwid bacaan mim sukun, ya, matobi'i. Bacaan mat itu ada banyak aslinya. Berhubung yang di sini kalian hanya mempelajari matobi'i saja, ya, yang mempunyai arti, maksudnya yang matobi'i yang panjangnya hanya 2 ketukan sampai 3 ketukan, dari mulai fathah, kasroh, dan dhamma. Berapa? 3. Fathah, kasroh, dan dhamma. Kalian lihat di bawah itu, ya. Kenapa kalau disebut matobi'i? Matobi'i itu berarti panjang, bacaan mat itu panjang, ya. Nah, di situ ada contoh, ya, yang A kamu lihat, situ yang garis bawah huruf alif. Adakah di situ huruf alif? Yang di garis bawah ada yang di H. Di huruf H itu ada alif disambung habis H terus disambung alif ke atas, ya. Berharokat fathah, ya. Berarti huruf H itu berharokat fathah. Maksudnya berharokat fathah, berharokat fathah, kemudian setelah H itu ada huruf alif, yaitu matobi'i, ya. Berarti ada huruf alif sebelum huruf alif tadi yang bergabung sama fathah itu, yang bergabung sama fathah, H, yang bergabung sama H, huruf H itu berharokat fathah, ya. Yang B, ada ya sukun didahului dengan harokat kasroh. Berarti ada ya sukun yang kamu lihat di situ. Sebelum ya sukun itu ada harokat kasroh. Entah itu huruf apa saja, tapi sebelum ada ya sukun itu harokat kasroh, berarti itu matobi'i. Kemudian yang C, huruf wawu sukun didahului dengan harokat dhamma. Berarti di situ kalian lihat ada wawu sukun, ya, wawu tapi di atasnya sukun. Sebelum wawu sukun tadi ada huruf yang diberi harokat dhamma. Berarti apapun hurufnya kalau sebelum wawu sukun itu ada dhamma, berarti matobi'i, ya. Selanjutnya baca mim sukun. Apa itu mim sukun? Di situ kita mempelajari 3 mim sukun, yaitu ada ikhfa safawi, ya, idgham mimi, idhar safawi. Apa itu ikhfa safawi? Apa itu idgham mimi? Apa itu idgham mimi? Apa itu idhar safawi? Ya, coba kalian lihat di A, ya, ikhfa safawi, ya, apabila ada mim sukun, namanya bacaan mim sukun, berarti kita pelajari mim sukun saja, bukan nun sukun tapi mim sukun. Mim yang dikasih tanda baca sukun yang bertemu huruf ba, hanya 1, yaitu huruf ba. Itu namanya ikhfa safawi. Cara bacanya harus samar, ya, ikhfa safawi. Kalian lihat di contoh itu, mana ikhfa safawi? Ada nggak di situ mim sukun? Ada, ya, kamu garis bawahi, ya, karena di contoh yang A ini belum ada garis bawahnya. Coba kalian garis bawahi, di situ ada mim sukun. Setelah mim sukun depannya itu ada huruf ba, ya, ada huruf ba. Entah itu ba-nya di dhamma, entah ba-nya itu di fathah, tetap sebelum ba itu ada mim sukun, berarti ternyata itu idgham idhar ikhfa safawi. Selanjutnya bacaan idgham mimi, berarti apa? Mim sukun, ya, jangan nun, ya, ingat, ya, bukan bacaan nun sukun atau tanwin, ya, tapi ini tentang mim sukun. Mim sukun bertemu huruf apa? Mim. Berarti kalau kalian melihat ada di Al-Qur'an atau di tartil kalian kalau ngaji,
Kalian lihat ada mim sukun bertemu huruf mim, berarti idgham mimi. Ya, cara membacanya memasukkan. Jadi mim, ya, misalkan kamu lihat contoh alaihim, langsung ke mim selanjutnya, bukan ke mim yang pertama, langsung ke mim selanjutnya. Alaihimmu soda, ya, alaihimmu soda, langsung ke mim selanjutnya. Gak boleh kayak gini. Alaihim mukminin, gak boleh. Alaihim mukminin gak boleh. Tapi alaihim mukminin, ya, alaihimmu soda, gak boleh alaihimmu soda, tapi alaihimmu soda. Selanjutnya idhar safawi, yaitu apabila dan mim sukun, ya, bertemu selain huruf dua tadi, ikhfa safawi dan idhar mimi. Idhar safawi ini kebalikannya dari kedua tadi. Tidak, bila ketemu mim sukun ketemu selain huruf ba dan mim. Tadi kan ikhfa safawi ketemu huruf ba, idhar mimi ketemu huruf mim. Ya, berarti kalau idhar safawi selain huruf hijaiyah mulai alif sampai ya, kalau ada mim sukun ketemu selain mim sama ba, itu dibaca idhar safawi. Cara bacanya harus jelas, ya. Lihat contohnya faja'alahum. Nah, jelaskan ketemu habis mim sukun ada huruf kaf. Faja'alahum enggak boleh dimasukkan, enggak boleh disamarkan. Faja'alahum salah berarti. Faja'alahum ka'as, enggak boleh. Harus jelas. Faja'alahum ka'asfim. Ya, jelas ya. Oke, sampai sini untuk PAI kelas 5, ya. Kalian coba lihat halaman selanjutnya. Untuk penjelasan tadi al-ma'un sama bacaan tajwid, kalian kalau belum paham bisa tanya orang tua atau kakak kalian di rumah, ya. Kalau orang tuanya lagi kerja dan di rumah nggak punya kakak, bisa WA pribadi saya, ya. Sampai sini coba kalian lihat halaman 6, ya. Di situ ada soal ABC-an, kalian kerjakan A dan B, nanti kalian kumpulkan lewat WA pribadi saya seperti biasanya. Oke, selamat belajar, tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.